Nah, sekarang kan kita sudah buat database, sudah buat juga tabel. Di dalam database yang kita buat sekarang ini terdapat satu buah tabel. Apa nama tabelnya? Tabel uang masuk. Kalau kita perhatikan, kita punya 4 buah field atau biasa juga disebut dengan atribut. Yang mana sih atributnya? Nomor, tanggal masuk, nominal, jenis. Nah, dari kalau disebut field atau atribut itu sama ya. Jadi nomor ini nanti akan kita jadikan primary key. Bagaimana caranya? Kalau yang sum versi 4, sum 173 ke bawah, atau yang menggunakan sum 183, itu nanti arahkan saja. Coba diperhatikan bagian sudut itu ada, nanti lihat aja tombol-tombolnya, ada primary key, tulisan primary key. Nah, tekan aja. Apa sih guna primary key itu? Sudah ada yang tahu guna primary key? Primary key ada foreign key, primary key, candidate key. Lupa ya, primary key itu gini, dia adalah field kunci atau field unik. Maksudnya apa Pak? Jadi gini, kalau sudah ada yang punya nilai itu, berarti orang lain tidak boleh punya lagi. Apa contohnya? NIM. Kedua, boleh apa? Kode barang boleh. Apa lagi? NIK boleh. Apa lagi? ID apa? Diperjelas. Kalau NIM itu nggak mungkin NIM-nya Revi sama dengan NIM-nya Krishna ya, karena dia harus berbeda. Jadi guna primary key itu adalah field kunci yang akan membedakan antara data satu dengan data yang lain. Ya, contohnya tadi NIM. Oke, tanggal masuk bisa nggak kita jadikan dia primary key? Tidak, karena kan tanggal masuk itu, tanggal masuk uang ini kan bisa saja nanti di dalam satu hari itu beda-beda orangnya. Kalau kita batasi tanggal ini hanya boleh satu orang, ya tentunya akan ada kerugian di kitanya kan. Masa iya orang nyumbang kita batasi harinya gitu ya. Lalu nominal, tidak juga harus kita jadikan primary key. Karena apa? Karena kalau kita batasi nominalnya harus sekian, no, atau ada orang pengen menyumbangnya 1 juta, oh nggak boleh lagi 1 juta Pak, harus 999.000 atau 1.100.000, ya nggak perlu kayak gitu kan, merepotkan orang. Jadi tanggal masuk, nominal dan jenis itu tidak primary key, tapi nomor kita jadikan primary key. Nah, jadi gunanya primary key itu ya. Nah, kalau di PHP MyAdmin versi 5 ini ya, cukup lihat di bagian sebelah aksi ini, itu kan ada tombol yang seperti ini. Nah, silahkan nomornya itu dijadikan primary key. Nah, dia bertanya, apakah Anda ingin menambahkan primary key pada field nomor ini? Ya, tentu ya. Sekarang sudah jadi primary key. Apa tandanya Pak? Perhatikan di tulisan nomor ini kan ada garis bawah. Ya. Nah, jadi kalau kita perlu apapun nanti, kalau misalkan anggaplah nomor itu saya ganti menjadi NIM. Jadi kalau saya panggil NIM, itu nanti bagian di bawahnya ini akan terikut pula. Contoh kalau saya panggil NIM-nya 22010004 atau 22010040 ada di sini. 22010027 nggak ada juga. Berapa? 18. 18 Cynthia ya. Namanya nanti kalau kita panggilnya berarti kita memanggil data lengkapnya. Tapi kalau saya panggil saja Cynthia, pasti ada beberapa orang yang bertanya, kenapa? Karena kan ada beberapa orang yang bernama Cynthia. Nah, itu cara membedakan primary key-nya. Oke, sekarang ini. Sekarang ada berapa jumlah field kita? Jumlah fieldnya ada berapa? Nah, masing-masing field itulah yang akan kita inputkan nantinya datanya. Berarti kita mendesain di NetBeans-nya itu nanti harus ada nomor,
harus ada tanggal masuk, harus ada nominal, dan harus ada jenis. Projectnya belum ada kan? Oke, kita buat project barunya. Buka NetBeans-nya, lalu new project. Bapak Aram nggak lupa ya cara membuat project baru ya. Jadi project ini cukup satu saja kita buat, tapi formnya nanti bisa banyak, ya. Form isiannya nanti bisa banyak. Projectnya nggak perlu banyak-banyak, cukup satu saja. Cukup satu project saja, tapi untuk banyak form. Kadang kan ada nih, belajar perulangan dibuat project baru, belajar percabangan dibuat project baru, belajar aritmatika dibuat project baru. Padahal sebenarnya kita buat satu project saja, tapi nanti di kelas atau di formnya itu baru kita perjelas. Ini belajar looping, ini belajar percabangan, ini belajar aritmatika. Kalau masih bingung juga, dibuat nanti file kelasnya itu masing-masing penjumlahan, tambahkan lagi perkalian, tambahkan lagi pembagian, gitu ya. Java aplikasi, kita next. Nah, dibuat nama projectnya. Nama project kita itu adalah project 22 MI1. Ini project 22 MI1. New project dulu. New project sudah. New project dulu. Enggak. File new project. Ambil Java aplikasi, Java aplikasi next. Sudah, next. Oke, baru dibuat nama projectnya project 22 MI1. Nama projectnya 22 MI1. Nama project, lihat ya. Project 22 MI1. Gitu ya. 22 MI1. Project ini disimpan terserah. Kalau saya menyimpan project ini ada di D. Bisa dilihat di sini. Project location dan project folder. Ya, pastikan penyimpanannya itu jelas di mana. Jangan nanti mau mencari projectnya bingung sendiri di mana kemarin saya taruh. Taruh saja di luar, paling luar. Kalau tandanya adalah project locationnya D, berarti nanti dia ketika kita membuka partisi D, udah kelihatan project kita itu. Nah, caranya browse. Klik browse ini, lalu arahkan ke bagian D. Nah, seperti ini. Kalau tidak ada D, boleh di E atau boleh di C. Tapi pastikan posisinya seperti ini nanti. Atau seperti ini ya di projectnya. Nah, sudah di D, sudah di atau di E, jangan di dalam folder lagi, pastikan terlebih dahulu ini, pastikan dia berada di partisi yang jelas. Oke, finish ya. Oke, nah sekarang gini, coba dilihat lagi, coba dilihat di masing-masing komputernya. Nantinya kalau ingin membuat sebuah form, caranya adalah, coba klik dulu project 22 MI1. Sudah? Short pagingnya itu kan ada tanda tambah ya, diklik. Nah, ketemu lagi sebuah paging ya, project 22 MI1 kan? Iya kan? Diklik lagi di sana, baru ada tampil main titik Java.
Nah, nanti kalau mau membuat formnya itu cukup diklik kanan di project 22 MI1 yang kuning, ya, yang warna kuning. Tunggu dulu, ya, sabar dulu ya. Project 22 MI1, ketemu nggak ini? Ya, nah ingat perlu dicatat kalau mau membuat kelas, mau membuat form, menambah form, cukup klik kanan. Klik kanannya di sini, jangan klik kanannya di sini, tapi di yang warna kuning. Nah, seperti ini. Ya. Klik kanan di project 22 bukan yang tanda cangkir kopi itu, tapi seperti kotak warna kuning itu, ya. Oke, nama form kita adalah form input uang masuk. Form input uang masuk. Jadi kalau kita sudah buat form input uang masuk ini, nanti filenya itu akan berada di, coba perhatikan tulisan create file, ada project 22 lalu slash source src, lalu ada project 22 lagi, barulah ketemu yang namanya form input. Oke, mulai dari mana? Project yang tadi sudah? Hah? Yang mana? Ini sudah ya? Oke, gini, perhatikan ya. Nih. Oke, yang di tanda kopi itu, cangkir kopi itu, kan ada tanda plus ya? Coba diklik di sana. Ada sort paging, ada test paging, ada library, ada test library, gitu ya. Nah, lalu coba diklik lagi di sort pagingnya. Ketemu kan project 22 MI1 ya. Lalu diklik lagi, ditambah lagi. Ketemu lagi kan main.java. Nah, jadi kalau mau membuat form nantinya, membuat sebuah form, caranya adalah diklik kanan project 22 MI1 itu. Ingat bukan yang ditanda cangkir ya, tapi yang kotak kuning. Diklik kanan. Ketemu ya, ada new. Ambil JFrame form, bukan panel form. Catat ya. JFrame form bukan JPanel form. Bedanya apa, Pak? Kalau JFrame form, kita itu kalau mau menjalankannya boleh langsung dia sendiri. Tapi kalau JPanel form tidak boleh. Harus ada induknya. Baru dia bisa berjalan. Itu bedanya. Nah, jadi gunakan JFrame form. Sudah. Diklik, baru kita buat form input uang masuk. Nah, seperti ini tampilannya. Sudah? Namanya form input uang masuk. Nama form input uang masuk. Ya. Coba klik. Ini udah ya.
Lalu kita sampai di sini ya. Jadi berhubung jumlah fieldnya ada 4 ya. Ada berapa jumlah fieldnya? Ada 4. Maka inputannya juga harus 4. Bapak juga sudah menjelaskan swing ini ya. Fungsi dari toolbox ini ya. Nah ya. Nah, sekarang gunakan label dulu. Label buat di sini form input uang masuk. Bold. Ini desain sendiri aja ya. Form input uang masuk. Lalu isinya ada labelnya nomor transaksi, tambahkan text field, lalu ada tanggal uang masuk, text field 2, lalu ada nominal, text field 3, lalu ada label, jenis, kalau label ini kita gunakan combo box, baru kita gunakan button. Simpan data, batal. Nggak nampak ya? Bentar ya. Nah, biasanya gini aja nih. Oke,
Yang pertama gunakan label dulu. Gunakan label. Label itu geserkan ke sini. Label geser. Klik label. Lalu geser. Label. Klik label itu geser ke sini, baru klik kanan. Masih ingat? Nah, klik kanan teks, edit teks, ganti menjadi form input luar masuk. Kalau ini apa? J text view. Ya, ya, saya lagi J text view. Salah sih. Itu J text view itu inputan. Jadi label dulu baru J text view. Kasih dulu J text view. Ini ya. Kasih label dulu. Apa? Buat nomor transaksi. Bisa, salah bisa, salah. Nih, lihat ya, ini dulu. Suruh masuk itu lagi Pak.
Coba tampilannya itu jangan monoton seperti itu, coba warnanya berubah terserah. Gimana cara berubahnya? Nah, di kanan oke ya. Lalu temukan foreground. Kenapa dibuat 4? Oh ya, sorry. Ini masih ada tulisan kan, text field kan? Hilangkan coba. Sudah ya? Hilangkannya klik kanan, edit text. Kosongkan. Oh iya, si Ersa ada surat izinnya? Udah dikasih ke dosen? Udah.
Besok tanggal berapa? 7 April. 6. Oke, perhatikan lagi ke depan. Eh, sorry. Mana ya? Pertukaran lagi. Oke, kita sudah buat satu buah form, yaitu form input uang masuk. Di sana ada nomor transaksi, ada tanggal uang masuk, ada nominal, dan ada jenis. Nah, sekarang di jenisnya itu, coba arahkan kursornya ke combo box, diklik kanan, lalu pilih properties, klik combo box yang item itu, item 1 itu, klik kanan. Sudah, properties. Sudah. Lalu di sana kan ada model ya. Item 1, item 2, item 3, item 4. Nah, coba diklik sudut kotaknya. Di sini, klik di sini. Nih. Item 1, item 2 model. Diklik kanan dulu properties, klik kanan properties. Sudah. Klik kanan properties. Di combo box. Combo box ya? Oh, bukan combo box. Combo box itu ya. Kalau untuk jenis gunakan combo box ya, bukan text field. NFT ya. Jenisnya itu NFT. Ini yang harus dulu. Ambil combo box. Oke, biasanya kalau kita di masjid itu biasanya uangnya apa aja ya? Infak ya, infak, anak sumbangan anak yatim ya. Jenis infaknya apa? Ke pembangunan. Terus anak yatim. Apalagi? MDA atau MDA aja. Apalagi? Hah? Kayak 3 aja coba dulu. Isinya ada pembangunan, uang pembangunan. Langsung aja ganti item 1, item 2 tadi itu ya. Uang pembangunan, anak yatim, dan MDA.
Ambilkan opsi dulu. Lalu cara compile-nya seperti apa? Nah, cara melihatnya, melihat hasil yang kita buat tadi itu, diklik kanan di form yang ingin ditampilkan, lalu klik kanan run file, klik run file. Nah, coba ini dia form input, isi aja. Klik kanan run file, arahkan kursor kita ke file yang ingin ditampilkan, klik kanan run file. Nanti dia tuh isi bisa. Oke, ini udah sampai mana nih? Oke, apa tuh pakai combo box saja? Ada combo box di sana? Ya. Ya, jangan lihat. Rantai. Catat ya, di kanan rantai. Di kanan rantai. Belum. Nah, apa bedanya? Ini frame mana letaknya? Dia bilangnya kalau frame ya. Makanya dari jenis lain metode. Coba kita buat pakai frame. Frame. Paling ada. Ya. Beda kan? Oke, berapa? Oke, kalau sudah kita sama-sama lihat nanti Bapak sekalian menjelaskan maksudnya apa, ya? Kalau ini yang nggak adil mau sampai bulan hari. Ya. Nanti yang mahasiswa-mahasiswa ini di Bapak kita kegiatan di hari Senin selama 1 minggu itu. Kira-kira di pagi ya, ada, kayaknya ada. Kalau tahun lalu, 2 tahun yang lalu saya Bapak ada. Satu tahun yang lalu kan kita bahas transisi. Satu tahun yang lalu kalian satu tahun yang lalu saya. Oke, Bapak mau menjelaskan kalau sudah semua Bapak mau menjelaskan. Oke, yang pertama. Oke, coba stop dulu sebentar ya. Perhatikan. Nomor transaksi itu bisa diklik nggak? Bisa diisi nggak? Apa yang diisi Pak? Yang diisi itu adalah JTEX file-nya. Jadi beda ya antara JTEX file dengan label. Ini kan hanya memberitahu ini loh isiannya, gitu ya. Nah, JTEX file ini kalau kita isi angka 1, 2, 3, 4, 5 coba. Bisa ya, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu kan? Nah, ingat, nilai ini nanti yang akan disimpan ke dalam nomor yang ada di dalam tabel uang
masuk, gitu kan? Iya kan? Lalu tanggal uang masuk. Nah, nilainya itu yang akan kita simpan ke dalam database tadi. Bagaimana caranya, Pak? Caranya gini. Berarti nanti di Java itu dia akan mengambil nilai dari JText field. Nah, sekarang ini kan sistem tidak tahu nih JText field itu apa. JText field 1 namanya JText field 1, JText field 2, JText field 3, combo 1. Untuk mempermudah Anda, kalau saya tanya JText field 3 yang mana? Bisa saja nanti tampilannya tidak berurutan kan? Nah, caranya adalah makanya ada tulisan change variable name. Nah, itulah yang akan mempermudah nantinya pemanggilan. Jadi JText field 1 di sini kita ganti namanya menjadi JText field nomor transaksi. Mempermudah kita coding saja nanti. Nanti akan ketahuan nanti itu pas disimpan datanya. Jadi ingat ya, nilai yang ini yang akan dimasukkan ke dalam database itu. Bukan serta-merta kita masukkan nilai langsung kita tekan tombol simpan, enggak. Harus ada sintaks di dalam sini untuk mengambil nilai yang akan kita inputkan. Oke, berarti harus kita rename. Yang pertama, nomor transaksi ini kita change nama variabelnya menjadi JT nomor trans. Nah, jadi gini ya, JText field itu diganti menjadi JT, singkatan jadi JText field nomor trans. Lalu untuk JText field 2 kita ganti menjadi JT tanggal trans, TGL trans. JText field 3 kita ganti menjadi nominal. JText field 4 kita ganti menjadi jenis. Sorry, kalau ini enggak, ini J combo box namanya. Nanti tetap kita ganti menjadi. Nah, ingat ya. Yang pertama JText field 1, change variable name, klik kanan. Klik kanan di sini, lalu kita ganti. Yang kedua juga kita ganti. Yang keempat JT nominal. Yang kelima JT jenis. Oke. Nah, ini dia. Ingat JT itu adalah JText field, singkat nama singkat. Kenapa namanya dirubah? Itu hanya untuk mempermudah. Ya, kita belum berbagai sifatnya baru desainnya. Diangkat dulu lah. Yang harus minum dulu lah ya. Berwarna dan manis.